Perjalanan berawal dari pusat kota Sukabumi. Berdasarkan informasi yang gua baca dan gua cek dari Google Maps, perjalanan berkisar 2,5 jam menyusuri jalanan provinsi arah Sagaranten. Tak mudah memang berkendara di ruas jalan ini, apalagi kita harus melewati jalan yang sedikit ya kurang begitu baik. Ditambah dengan cuaca yang turun hujan, jadi bisa dipastikan target waktu tidak akan tercapai. Puncak Gedogan sendiri berada di kawasan Curug Luhur, aliran Sungai Cikaso, dekat dengan PLTMH aliran Sungai Cikaso, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, yang berjarak sekitar 62 km dari pusat kota Sukabumi. Terbukti, 2,5 jam kami berkendara, kami baru sampai di Terminal Sagaranten. Dari sini, perjalanan kurang lebih setengah jam lagi. Di Terminal Sagaranten ini, kita harus mengambil arah ke kanan, karena apabila ke kiri, kita akan tembus ke Kecamatan Curug Kembar, lalu menembus ke Cianjur, jadi kita tetap harus mengambil arah kanan, menuju ke Cidolog sana. Tak lama, kita harus belok mengambil arah kanan dari sini, menuju ke arah Curug Luhur atau menuju ke Jalan Cikupa. Karena apabila tetap lurus, kita akan menembus jalur Pansela Jawa atau jalur nasional Pantai Selatan. Tetap berhati-hati, karena jalanan mulai mengecil, dan tak berselang lama, kita juga akan mengambil rute ke kanan, menembus jalan berbatu, dan sedikit menanjak, yang berada di kanan jalan. Saya kembali mengecek di Google Maps. Ini adalah Jalan Cikupa. Jalanan yang sedikit licin, berbatu, dan di beberapa titik adalah tanah merah. Jadi tetap berhati-hati ya, karena beberapa kali ban mobil yang saya kendarai slip dan tak bisa menanjak. Kemudian di pertigaan ini, dengan clue rumah hijau ini, kita harus mengambil ke arah kanan, guna menuju ke pos security PLTMH Curug Luhur. Bapak punten yang itu maros, kami ke Gunung Gedogan, laras ka dia, ke Curug Luhur pangintannya. Atau naon Bapak? Jalanan pun semakin hancur saja. Jadi saya sarankan tidak membawa mobil ke wilayah ini.
Selain permukaan jalan yang kurang baik, dikhawatirkan kita akan berpapasan dengan kendaraan lain yang berlawanan arah. Karena informasi dari warga, di wilayah ini sering ada kendaraan bermuatan hasil alam, berupa hasil kebun warga atau hasil hutan, atau malahan mobil-mobil ternak dari warga juga sering melintasi tempat ini. Sukan siap kan? Kudu mahal lah, sekarang udah tambalan. Panjang tuh. Dak, ini gede mah. Tempat WD kudu namanya. Di mana? Akhirnya kami pun sampai di pos security PLTMH Curug Luhur yang berportal. Kita tidak berani masuk dan memilih menunggu petugas di pos tersebut. Setelah kurang lebih 3 jam perjalanan dari pusat kota Sukabumi, akhirnya gue baru nyampe di pos security dari PLTA atau pembangkit listrik Curug Luhur. Ini pos security-nya, teman, lagi nggak ada orang, mungkin sedang patroli. Jadi mobil kita tertahan di belakang nih. Jadi kita gak masuk dulu biar menghormati tuan rumah karena kita sebagai tamu. Gimana, Gen? Perjalanan gimana? Keren. Aksesnya aksesnya yang sedikit sulit karena jalan berbatu dan berlumpur. Nah, nanti kita bingung nih pulangnya besok gimana. Baiknya gimana? Tanahnya tanah merah. Tanah merah. Jadi tanah merah pas tanjakan, ban mobil pun jadi sedikit gelincir nih. Bisa kita lihat bekas tadi tanah merah tadi. Oh. Kita lihat lumayan butuh perjuangan. Nah, kabarnya dari sini kita akan berjalan kaki sekitar 15 sampai 20 menit. Batas membawa kendaraannya di sini. Cuman kita belum tahu security-nya kemana, jadi kita tungguin dulu. Hujan. Nah, di pinggir pun Hop. Setelah menitipkan kendaraan, kami pun berangkat. Gemercik gerimis kecil menemani perjalanan trekking kami waktu itu. Konon di atas sana masih ada pemukiman warga yang terakhir. Makanya jalan di sini pun masih jalan batu yang tersusun rapih dan bisa dilalui kendaraan bermotor. Get, mau kemana kita sekarang? Kita rencana mau ngecamp di sana di atas di Puncak Gedogan. Puncak Gedogan.
Sebenarnya namanya nggak tahu puncak, nggak tahu gunung, nggak tahu bukit ya. Tapi yang populer di sini adalah Gedogan. Di Gedogan ini ada apa sih, Bang? Hanya ada tempat camp gitu. Tempat camping. Terus kalau pagi lautan awan kelihatan, katanya banyak lautan awan. Wah. Tapi banyak orang nggak? Banyak pengunjung nggak? Katanya kalau hari weekend banyak. Sekarang? Kayaknya cuman Kita doang. doang. Lah wala kata. Ini ya Udah aja. rutenya jalan kaki ke sini. Pukul 17.15 kita mulai berangkat start trekking dari pos security PLTM, pembangkit listrik tenaga mikro. Jadi ini di sini ada sebuah pembangkit listrik, tapi dayanya cuma sedikit, kapasitasnya yang hanya sedikit, makanya disebut PLTM. Kita akan melakukan trekking, kabarnya sekitar 15-20 menit trekking. Ini dia jalannya. Hujan. Itu dia jalannya. Namun hujan rintik-rintik menemani kita. Semoga hujannya cepat mereda, dan apabila sudah mendirikan tenda baru silakan hujan lagi. Bisa. Jalurnya sendiri jalur berbatu, cuman ada banyak sekali titik-titik percabangan, jadi kita harus hati-hati, dan kita diperintah untuk terus menyusuri jalan berbatu ini sampai batu tersebut habis. Jadi kita harus berhati-hati, toh perjalanannya gak begitu lama lagi. Jadi keluhnya kita harus menyusuri jalanan berbatu, jalanan setapak yang dikasih batu. Jadi sampai batu itu habis, kita langsung lurus saja. Hati-hati karena banyak cabang di sini, sangat rawan sekali untuk tersesat. Pak, enten Pak. Masih ada jalan berbatu, jadi kita terus saja menyusuri jalan berbatu ini. Jalurnya seperti ini, sudah memasuki tanaman yang atau vegetasi yang rimbun. Jadi tetap berhati-hati karena selain hujan rintik-rintik, kabut juga sudah mulai turun, jadi pandangan pun menjadi sangat dekat sekali.
Masih lama gak, Ged? Tak disangka kami pun berjalan sudah kurang lebih 30 menit lamanya. Trek yang berlumpur, juga jalan yang curam mengharuskan kita berjalan santai. Terlebih dengan banyaknya titik-titik percabangan, hingga kita juga harus berhati-hati. Cuaca yang masih saja gerimis, ditambah kabut yang turun menambah kesan bahwa kita sudah semakin dalam menembus hutan Bukit Gedogan. Kendati jalan setapak masih dapat dijumpai bahwa jalur yang kami lalui ini adalah memang benar. Ada pesawahan. Jadi patokannya kalau kita udah deket sawah berarti lumayan deket tempatnya. Itu informasi yang saya dapat dari warga yang kami temui tadi berpapasan. Jauh dari sini katanya. Hingga akhirnya perjalanan pun terhenti karena jalur setapak sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya kebun luas, sisa-sisa pembukaan lahan kebun warga. Berkali-kali kami kembali ke jalur yang sudah kita lalui tadi, namun tetap nihil. Ya, buntu kan? Buntu? Buntu. Rumah kamu apa, Mas? Kit, gimana nih? Salah jalan kayaknya ya? Kayaknya saya jalan. Hingga akhirnya sayup-sayup azan pun terdengar dari tempat ini. Kami pun terpaksa memanjat sisa-sisa lahan luas tadi ke arah atas hingga menembus pepohonan yang sangat rapat. Dan akhirnya kami pun sampai dan bermalam di sebuah lahan datar tepat yang berada di atas lahan tadi. Kami pun segera mendirikan tenda dan bermalam di tempat ini.